Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun perilaku anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Wahida Astuti. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dengan NIM P07133223057 dengan dosen pembimbing Bapak Tony Sujarwadi MS dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi dan pemberantasan korupsi, serta ajakan untuk mendukung dan mendorong masyarakat berbagai lapisan agar bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Bahayanya dampak korupsi. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, perkembangan ekonomi mandek, dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk. Semangat melawan korupsi akan semakin kuat jika kita memahami dampak-dampak tersebut. Berikut adalah dampak-dampak korupsi di berbagai bidang agar bisa kita kenali dan cegah. Dampak korupsi. Dampak korupsi di bidang ekonomi. Dampaknya yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak dan meningkatnya hutang pemerintah. Dampak korupsi di bidang kesehatan secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk. Pelayanan purnajualnya juga jelek serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. Dampak korupsi terhadap pembangunan. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas pembangunan yang buruk, sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Dampak korupsi terhadap budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu mencegah, memberantas, dalam arti menindak pelaku korupsi, dan peran serta masyarakat. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi. Layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Anti korupsi adalah sifat yang harus kita miliki dalam memerangi tindakan korupsi yang ada di Indonesia maupun yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja dalam setiap ranah kehidupan, baik itu di lingkup keluarga, pekerjaan, maupun pemerintahan sekalipun.
Untuk itu, sebagai wujud kepedulian terhadap tindakan korupsi, ayo kita bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Bangsa yang paling bahagia adalah bangsa yang bebas korupsi. Bila tidak ada korupsi, akan ada kemajuan. Korupsi adalah pandemi. Kita hanya bisa membunuh dengan mengatakan tidak padanya. Ingin negara Anda berkembang? Hentikan korupsi. Sebelum terlambat, mari kita hancurkan korupsi. Pikirkan untuk bangsa Anda, hentikan korupsi. Mari bergabung dengan kami untuk mengangkat suara kami melawan kejahatan korupsi. Ambil tindakan untuk bangsa Anda melawan korupsi. Mari selamatkan negara kita. Ini adalah saran saya, katakan tidak untuk menyuap. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Segitu dulu penjelasan tentang dampak korupsi dan pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.